Halo, malam semua. Halo Pak, malam Pak. Malam, Pak. Malam, Malam, Pak. Pak. Malam, Pak. Oke, sebentar. Ya, kita langsung mulai aja karena cukup panjang pertemuan hari ini. Oke, nah untuk pertemuan hari ini kita mulai masuk ke CRUD, PHP, oke, dan MySQL. Jadi kalau pertemuan kemarin kita baru tes connect ke dalam database ya. Sekarang kita masuk ke proses CRUD-nya itu sendiri. Oke. Nah, seperti yang sering saya bahas, bahwa CRUD itu merupakan singkatan ya. Jadi singkatan dari create, update, dan delete, di mana keempat proses ini merupakan proses yang bakal cukup sering gitu, karena dia sifatnya transaksional gitu ya, mau si create, update maupun delete. Nah, jadi kita akan tes ngebuat gitu ya, baik itu proses create, update, dan delete gitu pada halaman website. Oke, nah ini langsung aja sih step by step-nya. Oke, nah ini step by step, cuma kita pakai latihan kita sebelum-sebelumnya aja untuk mempercepat prosesnya ya, daripada kita buat baru semuanya. Jadi lama, kita harus coding semuanya. Jadi mending yang udah ada, kita manfaatkan aja. Nah, jadi kita nggak ngikutin dia nih. Kalau dia kan bikin database akademik, bikin tabel mahasiswa gitu ya. Dia mau ngecoba insert, nambahin data mahasiswa gitu kan, nampilin, edit maupun hapus. Kita pakai. Nah, ini oke. Nah, ini data pertemuan kita sebelumnya, oke. Si form ini nih, si form nama, password, hobi, dan segala macam. Kita pakai dia aja. Oke, di sini saya jadiin terpisah karena jadi satu sama kelas pagi. Oke, nah ini ya, kita udah pakai form sebelumnya. Ini form apa namanya? Form nama, password, form user deh. Oke, nah jadi kita pakai database pertemuan sebelumnya aja. Ini udah belajar. Tapi dia adanya table kontak ya. Oke, nah untuk kita bikin table baru aja. Misalnya nama table user, gitu ya. Dia ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 6. Oke, ada 6 data yang mau kita insert. Yang tadi ID, nama, password, hobi, jenis kelamin, deskripsikan, ya udah nggak apa-apa dah, campur-campur. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus jenis kendaraan. Oke, hobi tadi lebih dari satu ya. Masih bisa. Ini biar praktis aja ya, karena saya nggak tahu mana yang wajib, mana yang enggak. Kita bikin. Oke, nah kita udah buat ya table user yang nantinya kita harapkan nih si form ini akan berfungsi dan akan menyimpan datanya tersebut ke dalam si table user ini. Oke, nah sekarang kita tinggal aktifin gitu. Berarti metode yang pertama kita buat adalah insert, oke, atau create. Oke. Nah, di sini form tester kita ya.
Di sini saya udah sedikit modif sih sebenarnya. Nah, jadi si formnya ini udah saya ganti metodenya jadi post, lalu actionnya itu udah saya arahkan gitu. Ketika nanti disimpan, saya arahkan ke folder controller, terus namanya tuh save PHP. Oke, nah kita pastikan di sini nih, saya udah bikin. Nah ini saya forward aja dulu untuk memastikan datanya. Nah kita tes dulu. Hobi kita. Oke. Nah, kita pastiin namanya apakah sesuai. Di sini nama ada, password ada, hobi bentuknya array ya. Ada 3 data, membaca, menulis, tidur, jenis kelamin ada, notes-nya ada, dan jenis kendaraan. Oke. Semua data yang kita mau sudah dikirim bentuknya dalam bentuk array ya. Nah, jadi tinggal kita olah. Nah, oke. Nah, ini bebas sih mau kalian bikin variabel penampung atau enggak, terserah kalian. Kalau mau dibikin tampung ya seperti ini, jadi ditampung ke dalam satu variabel. Kalau mau langsung digunakan juga bebas, gitu, tergantung penggunaan kalian. Nah, yang saya mau garis bawahin di sini adalah kita menggunakan object oriented ya tentunya insertnya. Nah, baik lagi sebenarnya penggunaan objeknya di sini. Nah, di sini saya bikin 2 nih. Saya pakai connection pertemuan kita kemarin. Oke, di mana si object connection ini udah tugasnya tuh cuma bikin koneksi aja gitu ke dalam database. Yang kedua ini saya bikin object user, tapi saya bikinnya buru-buru, sih belum sesuai sepertinya. Nah, object user ini ya saya buat itu untuk merepresentasikan si data user ini nih. Oke, jadi si data user ini yang mau kita masukkan ke dalam table user ini nih, nah kita representasikan ke dalam bentuk objeknya. Nah, balik lagi sebenarnya ada apa? Tiap orang bisa merepresentasikan gitu tiap objek itu sesuai dengan cara pandangnya, sesuai dengan cara pikirnya. Jadi otomatis logiknya mereka pun akan berubah gitu, sesuai dengan gimana cara mereka tuh memandang objek tersebut. Oke, nah jadi nggak mesti itu cara ini yang benar, itu cara yang lain salah. Jadi bisa menggunakan banyak cara. Nah, di sini saya udah bikin ya objeknya, si connection yang pertemuan kita sebelumnya. Lalu saya bikin objek baru, namanya si user. Oke, nah tadi kita ambil lah datanya. Ada apa aja dia? Ada nama, password, hobi, jenis kelamin. Oke, nah tinggal notes sama jenis kendaraan. Oke, saya kurang notes. Sini. Ya boleh, report kosong. Nah ini sudah cukup sampai sini. Nah ini belum kita buat. Oke, ini saya baru comot aja tapi masih belum berfungsi. Oke, nah dari sini kita pengen nih si user ini nanti ketika itu dia bisa ngapain aja gitu ya. Nah, contoh di sini saya pengen si objek user ini dia bisa menyimpan gitu ya datanya dan juga bisa melakukan update. Oke. Nah di sini ada fungsi save dan juga fungsi update. Oke, nah tapi sebelum ke sini kita masuk ke sini dulu. Nah, kita udah siapin ya 2 objek tadi nih, si objek connection sama objek si user. Nah, tinggal di sini proses logical kita nih. Tadi kan saya nge-for nih di si data objeknya nih. Nah, di sini baru kita olah. Tadi datanya tuh ada nama, ada password, ada apa lagi? Hobi. Nah, hobi di sini saya udah tampung, jenis kelamin. Oke, tinggal notes. Di sini cek. Nah, oke. Nama, password. Oh, jenis kendaraan. Oke. Oh iya, sini saya belum bikin getter and setternya ya. Saya lupa. User, oh berarti si user ini, nah kita pakai ini aja biar cepat. Generate getter and setter seluruh atribut.
Kita generate. Set jenis kendaraan apa namanya? Set mobil. Mobil jenis kendaraan. Pastikan ya namanya tuh sama gitu ya. Ketika tadi saya bikin name-nya di sini jenis kendaraan, ketika saya panggil juga harus sesuai. Walaupun nanti kita ngesetnya tuh sebagai mobil gitu namanya. Oke, jadi pastikan kalian nggak salah memanggil. Oke, nah ini udah. Nah ini ya, jadi kita udah bisa bikin si objek usernya, lalu kita set-setin tadi ya, sesuai atributnya, sesuai dengan data inputan. Boleh seperti di atas nih, kita bikin variabel penampung, boleh juga kalian langsung seperti ini. Nah, khusus untuk hobi, karena hobi tadi sifatnya multi ya, jadi dia bisa lebih dari satu di dalam bentuk array. Nah, jadi sini si hobi ini sebenarnya saya rubah jadi string gitu ya. Saya looping dulu, lalu saya gabungin gitu si hobinya tuh jadi berbentuk string. Jadi kalau bisa kita lihat di sini var jam hobi. Waduh, hero 18 is data home undefined index home. Hobi tadi saya namanya siapa ya? Coba namanya. Aduh, apa? Cari namanya hobi. Oh, hobi kecil, sorry, bahasa Indonesia. Nah, berarti di sini namanya hobi. Nah, ini ya, karena kesalahan sedikit, jadi lumayan. Oke. Nah, sini data tadi tuh yang berbentuk array, di sini saya rubah gitu, jadi bentuknya tuh string. Oke, walaupun belum begitu rapi, tapi nggak ada masalah. At least kita bisa masukin dulu gitu datanya. Nah, setelah itu dia udah nih set hobi, mana objek user hobi. Oke, nah kita pengen tadi si user ini bisa melakukan save ya. Nah, walaupun banyak gitu ya kriteria. Si save ini tergantung sudut pandang kalian gitu. Kalau bisa menurut kalian si save ini harusnya tuh tugasnya si connection gitu kan, bukan objek user gitu yang bisa nge-save itu, harusnya si connection gitu yang ngatur si proses penyimpanan ini. Nah, berarti proses save ini harusnya kalian pasangnya di connection gitu. Tapi kalau saya ngerasa gitu si user ini bisa melakukan penyimpanan ya udah gitu, proses di save aja gitu. Oke, nah di sini saya bikinnya di si user ya. Jadi si user dia punya behavior atau punya function untuk menyimpan. Nah, disimpannya ini saya baru nih. Disimpannya ini, nah saya baru atur gitu prosesnya untuk menyimpan si data tersebut. Nah, kenapa saya taruh di sini sebenarnya biar simpel aja gitu, karena di dalam sini seluruh datanya itu udah ada gitu di dalam si objek ini gitu. Saya tinggal pakai aja gitu. Saya nggak perlu ngeset lagi. Nah, jadi di sini saya save. Nah, di sini saya tinggal bikin tadi ya si object connection itu, karena dia buat bikin koneksi ke dalam database. Lalu si connection, ya get connection. Nah, baru di sini kita bikin insert ke table in user. Oke. Nah, kalau kalian nggak mau ribet, contek aja gitu ibaratnya. Iya, saya butuh ini doang sih. Oke, the table user.
Nah, ini ID-nya karena kita auto increment, jadi kita nggak usah pakai kelebihan. Nah, kita udah buat nih ya, berarti kita mau masukin nama, password, hobi, jenis kelamin, notes, dan jenis kendaraan. Nah, kenapa tadi makanya saya bikinnya di si objek user ini supaya di sini saya enak. Jadi di sini saya udah tinggal oke, nah jadi dia nama, password, di sini dia panggil this hobi, lalu jenis kelamin, oke, this notes, terakhir jenis kendaraan. Mobil namanya dia di sini mobil. Oke, baik lagi ya. Kalau di sini kan sifatnya publik nih, jadi saya bisa panggil. Tapi kalau kalian sifatnya apa? Misalnya namanya privat gitu, atau ini kan saya nggak usah. Ini masih di dalam objek ya, masih bisa deh sorry. Kecuali apa? Ini di luar objek, berarti kalian pakai si metode get-nya tadi nih, si get nama. Nah ini sama aja sebenarnya. Oke, kalau ini ibaratnya saya akses langsung, kalau ini saya mendapatkan atributnya berdasarkan si metode berdasarkan function get nama. Oke, nah lalu saya itu udah gitu ya, si prepare, execute, gitu. Setelah itu kita harapkan sukses gitu. Selesai. Nah, kita lihat lagi ke ini, kita expect ini ya, function save kita udah selesai, kita berhasil. Dan nge-return sukses, lalu nah di sini ya. Nah, di sini setelah save-nya berhasil, kita dia ada di halaman di sini. Kita mau arahin dia nih ke si controller. Oke, berarti dia mundur. Dia controller udah save, dia mundur satu folder masuk ke si indeks ini ya. Oke, nah kita tes. Oke, nah berhasil lah dia masuk ke indeks. Nah, di sini kita lihat apakah datanya bertambah. Nah, berhasil ya. Jadi datanya masuk ke dalam database kita nih. Isi goreng, password, gitu kan, hobi, jenis kelamin segala macam. Oke, nah berarti untuk proses insert kita berhasil. Nah, sekarang kita mau nampilin nih data yang tadi nih udah kita tambah-tambahin gitu ya. Kita mau tampilin gitu, datanya ke dalam si indeks ini. Oke. Berarti biar simple, saya close-closein dulu. Nah, si create ini saya bikin tombol sih sebenarnya ini. Href itu kita ke mana dia supaya dia kalau diklik di arah ke tester ya, kita masukin gitu. Nah, sini di ruang Oke, nah masuk juga. Oke, nah sekarang kita tampilin. Untuk ngampilin sebenarnya jauh lebih simple. Oke, nampilin ini ya. Tetap saya panggil lagi di sini si connection ya, karena dia beda folder. Jadi saya cuma tambahin ini doang. Oke, kita sesuaikan kolomnya, yaitu dia ada nama, paspor, apalagi dia. Nama, paspor, hobi, jenis kelamin. Ini ada fitnya segala. Hobi, jenis kelamin, not semua jenis kendaraan.
Ini apa? Header table-nya. Oke, nah lalu baik lagi. Nah, di sini kita bikin connection dulu, new connection. Lalu saya tampung variabel router, lalu sini. Nah, di sini kita tinggal ini doang. Select bintang. Sesuai kondisi ya, kalau query kalian gimana. Nah, di sini saya mau dapetin gitu ya, seluruh data dari si table content. Table user. Setelah dapat, saya patch all semua ya, saya tampilin semua ini sebagai data aja nih. Lalu, sini lalu saya coba partem dulu ya. Oke, kita bentuknya nah, ini kita dapat datanya ya berbentuk array, tapi array-nya berindeks bukan asosiatif. Jadi dia berbentuk 0, 1, 2, 3, 4. Tergantung si get ininya. Nah, kita pakai ini aja. Nggak masalah. Jadi kita tinggal sesuaiin. Misalkan dia kalau berurutan ya. Tapi kalau nggak berurutan berarti kalian harus nge-pairing gitu, sesuai dengan ininya. Oke, tadi saya lupa kan 0 itu ID. Oke, 1 itu nama gitu ya. 2 itu password segala macam. Oke. Jadi kita tinggal masukin di sini. 3, 4, 2, 3, 4, 5, 7. Ini belum kita pakai. Matiin dulu aja daripada error. Oke. Waduh. Oh ya, oke. Sini saya rubah jadi user. Rumah kita replace jadi user, replace all. Saya mau apain ini? Ngepot ini biar nggak terlalu Nah, ini ya, kita berhasil gitu ya. Kita tampilin data yang ada di dalam database tadi. Nama, password, hobi, jenis kelamin gitu, catatan dan jenis kendaraan. Dan nanti kita mau ada action berikutnya gitu ya. Ini nanti saya siapin tapi belum kita masukin. Nah, jadi udah 2 nih kita ya. Jadi awal secara create gitu ya, misalnya berikutnya atau Oke. Satu lagi deh. Oke. Nah. Oke, nah ini udah. Sebenarnya ini belum sih, ini buat delete, tapi nanti kita belum pakai juga. Dulu, nah, udah untuk nampilin tuh kita cuma butuh ini doang nih.
bikin koneksi gitu ya ke dalam si connection kita. Lalu saya itu query buat dapetin datanya. Kalau ada kondisi gitu ya, misal pakai where apa segala macam, silakan. Oke, nah lalu di sini ya setelah datanya dapat gitu ya, kita tinggal looping datanya, udah di render. Oke, nah ini untuk read-nya ya, read atau view. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke delete dulu deh, biar cepet. Oh, ini ada 2. Nah, ini saya tambahin satu buah tombol, gitu ya. Ini saya tombol buat menghapus. Oke, nah ini saya coba tinggal bikin tombol doang gitu. Tombol saya arahkan kemana gitu ya. Kalau apa yang mau dikirim segala macam gitu. Ini nama. Nah, di tombol ini, ibaratnya tadi nih, ya kan, bahwa saya butuh satu buah penanda gitu yang unik gitu. Misalnya nama gitu. Jadi kalau saya hapus Irwan, ya udah cuma Irwan aja nih, nggak boleh ada Irwan yang lain terhapus gitu ya. Nah, di sini karena saya bikin penanda yang unik itu ID. Oke ya. Nah, jadi si ID ini yang saya kirim nih. Nah, jadi di sini saya arahkan dia tetap ke indeks, oke, ke indeks PHP. Nah, karena dia nggak ada tampilan apa-apa gitu ya, cuma menghapus, udah di situ balikin lagi ke halaman tampilan. Nah, di sini saya tambahkan gitu ya, si indeks, lalu saya tambahin satu buah atribut, namanya tuh delete. Oke, satu buah atribut atau satu buah parameter gitu ya, delete, dan diisinya itu dengan si ID gitu. Kalau kalian tadi ingat bahwa si data indeks ke array ke 0 itu adalah data ID gitu ya. Nah, saya kirim sini ID. Oke, nah. Jadi otomatis ini bakal di ngirim ke halaman dia sendiri nih, ke si indeks PHP gitu ya. Nah, berarti karena dia nggak ada metode post, berarti dia metode get. Nah, di sini saya tangkap nih, di sini dia ditangkap nih. Apakah metode get-nya itu ada delete-nya nggak nih? Oke, di sini ya. Kalau dia ada, berarti dia akan jalanin yang ada di dalam sini. Tapi kalau nggak ada, ya udah, dia nggak akan jalanin yang ada di dalam sini. Di dalam sini baru saya eksekusi nih. Di dalam sini berarti saya bikin koneksi dulu ke connection, baru si router dia get connection. Nah, kalau proses kayak tadi, saya tinggal masukin logiknya apa. Nah, tinggal di sini berarti dia mau menghapus ya. Berarti dia delete from table user where si ID-nya itu dia kirim nih data si sini saya padam dulu. Padam. Nah, ini ya. Jadi tombol ini ketika saya tekan, dia akan mengirim pindah ke halaman diri dia sendiri gitu. Cuma bedanya di sini saya tambahin parameter gitu ya, delete gitu ya. Dan di sini diisi dengan atribut ID dia gitu. Jadi kalau saya delete yang ini nih, oke, nah dia delete, dapat dengan ID-nya dia itu 4. Nah, di sini dia dapat nih. Oke, ketika saya tadi padam data $get, itu kita dapat satu buah data. Itu namanya delete, diisi dengan si string 4. Udah, kalau kayak gini udah enak nih kita ngolah datanya. Oke, nah ini udah tinggal kita hapus ya, karena dia kondisi by ID gitu ya. Kita kondisinya jalanin, setelah itu dia execute si query-nya. Udah, habis itu kita mau arahin dia ke halaman indeks lagi nih. Nah, jadi di sini saya refresh, nah dia akan kembali ke halaman sini, tapi dengan data keempat tadi itu dia akan terhapus. Oke, ini contoh saya hapus lagi nih si delete. Nah, oke. Jadi data dia itu terhapus. Oke, nah ini untuk delete. Nah, terakhir kita masuk ke ke view edit ya. Nah, untuk edit cukup panjang. Enggak cukup panjang juga sih.
Tapi eventnya pendek juga, tapi nggak sependek delete sama view ini. Nah, untuk si edit ini kita perlu satu halaman lagi gitu ya, untuk menampilkan data yang mau dirubah, data yang mau kita edit gitu ya. Nah, di sini saya contohnya saya arahkan ke halaman controller dulu, nah, ke folder controller, lalu ada halaman edit PHP. Oke, nah di halaman edit PHP, lalu di sini saya kirim nih parameter ID gitu ya, dengan baik lagi tadi di mana si index ke 0 ini adalah ID-nya dia gitu ya. Oke. Biar rapi dah. Salah mulu. Nah, ini penyatu ya. Kita kasih apa ya? Bedain TD-nya nih. Action boleh. Oke, nah terpisah ya. Nah, jadi saya tambahin satu tombol lagi gitu ya, halaman edit. Dan di mana di sini saya expect bahwa halaman edit itu nanti akan berpindah nih ke controller terus halaman edit PHP gitu ya. Dan dengan ekspektasi itu dia membawa si ID user tersebut. Oke, nah jadi kalau kita klik, hop, nah dia pindah ya ke controller edit PHP dan di mana dia ngebawa nih si parameter ID 2 itu ID yang mau dirubah. Udah. Nah, kita tinggal masuk si edit PHP kita. Oke. Dollar data post. Oke. Oke, saya salah deh. Kita jangan pindahin ke si edit ini, tapi kita pindahkan ke si edit form. Oke ya, nah, saya salah. Nah, di sini kita nggak si control edit PHP ini, tapi kita ke sini nih, edit form ini. Karena kita perlu nampilin dulu gitu sebelum baru kita simpan. Nah, jadi sini kita back lagi dari boleh diedit, dia pindah ya ke edit form PHP gitu, edit juga. Baru si edit form ini hampir sama gitu sebenarnya dengan si file tester ini. Cuma bedanya di sini datanya tuh kita ambil dulu nih. Oke, kita bawa dulu. Oke, nah di sini saya bikin connection dulu. Oke, nah ini udah ya connection, microconnection. Nah di sini kita dapetin dari table user. Oke, di mana ID-nya itu sesuai dengan ID yang kita kirim tadi itu. Makanya saya butuhkan ID ini karena saya membutuhkan data dari ID tersebut. Oke, nah setelah udah dapat, ini nah, kita bisa pardon dulu. Kita lihat gitu, apakah data yang sesuai. Oke, nah ID-nya 2, namanya Irwan gitu ya. Semua datanya kita udah dapat. Nah, udah. Kalau kayak gini udah enak juga nih. Kita udah tinggal pasangkan. Pasangkan apa namanya? Kita tinggal pairing. Oke. Nah, di sini baru nih. Di sini saya arahkan dia ya ke si saya coba. Saya bikin form lagi, method post, arahkan ke controller. Edit titik. Nanti kita arahkan dia ke sini. Tapi sebelumnya kita mau tampilin dulu. Nah, di sini value-nya. Di sini kita bedanya dengan si pembuatan tadi, kita tinggal tambahin si value-nya ini, yaitu dia udah ada gitu. Value-nya itu berdasarkan si data yang tadi kita ambil. Itu di sini data nama, password,
Lalu di hobi ini, di sini ya, untuk hobi ini spesial lah karena dia apa bentuknya checkbox. Kita cuma perlu tambahin ceket atau enggak gitu ya berarti PHP. Ini, waduh di sini yang udah saya pecah. Ntar dulu deh, karena ini datanya udah saya rubah jadi string ya, jadi harus saya rubah lagi gitu bentuk ini. Oke, ini jenis kelamin. Nah, sebenarnya kayak gini. Jadi dia ngecek itu data jenis kelamin, apakah dia laki-laki atau ini saya isinya apa ya? Oh, pria dan wanita. Oke, kecil semuanya. Wanita. Pria, wanita. Sama tadi ada satu non biner. Tadi ya jenis kelamin. Oke, kalau gitu kita dapat khusus hobi kita kesampingkan ya, karena dia bisa lebih dari satu. Kita olahnya cukup ekstra. Lalu ada not sama jenis kendaraan. Oke. Not not sama. Nah, ini saya comot dari si Vestra ya, biar enak. Kita data di sini dia jenis kendaraan. Nah, nah jadi oke, nah jadi seperti ini. Oke, nah jadi sama ya kayak dengan si form pembuatan kita tadi, cuma beda kalau form create itu masih kosongan gitu, belum ada datanya. Nah, kalau form edit ini isi datanya itu kita udah dapet nih data dari data dalam database kita. Oke, nah jadi tadi udah saya dapat gitu karena berdasarkan si ID 2 ini, kalau tinggal saya pairing kan berdasarkan namanya gitu, nama, password, hobi, jenis kelamin gitu ya, dan si apa ini si notes-nya gitu ya, dan kendaraannya pun juga udah otomatis terpilih gitu berdasarkan yang ada dalam database. Nah, di sini
Oke, nah di sini kita tinggal mana? Nah, beda di sini action-nya. Saya arahkan gitu ya, ketika mau menyimpan perubahan, saya arahkan controller edit. Oke, nah baru kita arahkan ke sini. Di sini kita seperti biasa kita cek dulu datanya. Apakah udah sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Nah, lalu misalnya di sini saya ganti nih. Irwannya Irwan 2, hobinya nggak ada. Saya ganti kelamin. Dari ini oke, lalu ganti mobil. Hap, waduh, ada error. Oke, ini dia memanggil lokal nggak ada. Require. Kita lagi ada di controller. Save, save. Nah ini ya, kita lihat ID-nya 2. Oke, namanya Irwan 2 ya. Passwordnya ada, jenis kelamin, not, jenis kendaraan. Oke, datanya udah ini. Ya, tadi ada ini. Ini kalau nggak saya kirim dia nggak masuk. Oh ya, ada area masuk juga. Oke, nah bedanya di sini saya butuhin ID ini ya, karena ini penanda ya, bahwa data yang berubah itu adalah si ID ini. Beda kalau dengan insert tadi, saya nggak butuh ID-nya gitu, karena ID-nya bakal di-generate otomatis oleh database kita, karena dia sifatnya auto increment. Nah, tapi kalau untuk update, nah ini krusial banget nih, karena kalau tanpa ada ini, kita nggak tahu gitu, di dalam database data mana yang mau kita rubah gitu, atau kita timpa sesuai dengan perubahan ini. Oke, nah data yang udah kita dapetin, udah sesuai gitu bentukannya dengan yang kita mau. Oke, nah di sini balik lagi. Nah, baru kita olah. Nah, balik lagi mau kalian langsung panggil kayak gini ya. Berarti kan saya tampung di dalam variabel data gitu ya. Jadi tinggal data array gitu, nama ininya nama gitu, atau kalian mau pakai variabel penampung bebas gitu. Nah, kita balik lagi ke si mana objeknya, berarti tadi objek user. Nah, kita bikin download user. Download kita ganti user. Oke, tadi dia ada apa dia? Nama, password. Oke. Ya, mirip dengan save. Kita contek aja. Sudah ada benar. Nah, ini kita bikin lagi berarti objek baru ya, objek penampung baru gitu. Si apa? Buat nampung si data user yang baru ini. Nama, password gitu ya, jenis kelamin, not, jenis kendaraan, gitu, hobinya segala macam. Oke, setelah apa? Objeknya udah kita buat nih, si objek baru nih untuk menampung data baru itu. Nah, kita panggil si user ini, dia bisa nge-update gitu ya, bisa memperbaharui data si user tersebut. Nah, tapi di sini kita kirim ID-nya gitu supaya tahu gitu bahwa user mana yang mau diperbaharui. Nah, baru kita masuk lagi ke objek user kita. Oke, mana dia? Nah, ini saya. Nah, di sini kita masuk ya, update. Nah, di sini saya kasih wajib gitu ya, masukin ID. Oke, jadi kalau nggak ada, ya udah dia bakalan error. Oke, nah ini seperti biasa kita bikin koneksi dulu gitu ke dalam sini, lalu kita update table user. Nah, di sini.
Tadi kita ada nama, paspor, jenis kelamin. Ini sesuaikan dengan nama di dalam tabel kalian ya. Nah ini biar lebih praktis dan lebih pasti. Kita contek lagi, update. Nama, saya butuh nama kolomnya aja sih. Oke, nama, password, jenis kelamin. Oke, ini kolom notes. 1, 2, 3. Notes, jenis kendaraan. Oh, udah 5 doang. 1, 2, 3, 4. Lima doang. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, paling ketinggalan 1. Oh, hobi. Hobi. Nah, ini ngacak nggak apa-apa sebenarnya. Karena di sini kita udah pairing ke sini. Sesuaikan dengan, yang penting namanya itu sesuai. Oke, nah. Jadi kita tinggal panggil aja gitu. Karena kita ada di dalam objeknya, berarti tinggal this, not, this, jenis kendaraan. Mobil di sini namanya. Mobil. Di sini mobil. Oke, nah kita tambahkan tadi ya ID tadi sebagai penanda gitu ya, where ID sini. Nah, kalau kalian udah yakin query kalian ini saya hapus dulu. Query kalian udah oke gitu ya, udah sebenarnya udah tinggal di execute aja gitu query kalian. Oke, lalu di sini kalau dia berhasil gitu ya, maka kita akan kembali gitu ke halaman si index.php. Oke, kita refresh. Oh, ada error. User not found in line 12. Oke. Usernya belum kita panggil. Jadi kita panggil di sini. Nah, oh ya, nah ini ya. Sebenarnya di sini saya lihat kita nggak ada pemakaian ke connection gitu, nggak ada buat connectionnya tuh ada di si user ya udah. Ini hapus aja gitu. Nggak usah memperpanjang. Oke. Let's kita refresh. Oke, nah ini ya datanya berubah. Tier 1 2. Jenis kendaraan tadi saya ganti dulu. Untuk hobi bisa ganti nggak ya? Ini row 3. Boom. Sekarang saya ganti apa tadi? Honda. Row 3. Halo. Coba. Oh ya benar. Oke, nah berarti ini ya. Data hobi kita nggak terupdate, berarti ada kesalahan pada waktu update mengupdate si hobi. Nah, di sini kita harus cek dulu. Ceknya itu kita masuk ke controller aja sebenarnya. Nah, sini kita lihat dulu. Nah, oke. Nah, di sini saya namainnya hobi ya. Hobi.
Oke, nah sedangkan di sini saya panggil pakai hobi ini, makanya apa, data tidak terupdate. Oke, nah kita coba. Ulang. Nah, berubah ya, datanya udah ikut terupdate. Basket bola. Ini saya pergi badminton doang. Nah, badminton. Oke, nah itu dia. Jadi untuk proses update kita berhasil ya. Oh ya, kita kalau kita cek ke dalam database juga sebenarnya udah pasti berubah karena apa yang ditampilkan juga dari database ya. Datanya berubah tuh. Irwan 3 hobi badminton jadi kelamin saya berubah, jadi wanita notesnya berubah, pompong caca, lalu terakhir yang jenis kendaraan juga berubah. Nah ini 4 buah proses ya, dimana ini buat nampilin view, ini tadi buat ngebuat itu create, lalu ada edit dan juga edit itu tuh update, dan terakhir itu ada delete. Oke, nah ini 4 menu yang akan apa yang kemungkinan paling sering dibuat gitu, apa sering digunakan. Oke, nah, jadi pahamin baik-baik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oh ini sengaja ya, saya udah siapin gitu sebelumnya, karena kalau enggak bakalan lama banget kita. Karena saya tadi khawatir waktu kita nggak cukup gitu ya. Ternyata cepet juga. Saya khawatir soalnya tadi kelas pagi lumayan keteteran gitu. Ketika ada error nggak debug segala macam, takut waktunya nggak keburu gitu ya. Jadi saya buatin dulu bentuk kasarnya gitu, tinggal yang kurang-kurang saya rapiin. Nah ini kurang lebih gitu untuk secara pembuatan secara objek seperti ini. Nah, jadi datanya itu kita udah berandai-andai gitu ya ke dalam bentuk objeknya gitu. Kalian tampung ya udah, tinggal mau proses insert segala macamnya biar di dalam si objeknya aja nih ngatur gitu ya. Si objeknya ini dia bisa nyimpen, bisa update gitu. Kalau tadi mau saya pindah nih si objeknya gitu ya langsung nge-delete juga bisa. Gitu. Saya sini bikin function delete segala macam, mau kalian taruh di connection gitu ya, itu sebenarnya sah-sah aja. Tinggal bagaimana cara kalian memandang objek tersebut. Oke. Masuk sini nggak kepake buat nampung. Oh, nyambung ke gitu. Ada biru. Oh iya, pantas. Oke, ini kita stop. Tadi ini by step. Ini step by stepnya sih bisa kalian lihat juga kalau kalian mau coba bikin. Oke, nah kalau di sini konsepnya dia tuh, nah di sini dia bikinnya tuh satu buah objek itu namanya library. Oke, nah di sini kalau kita lihat si library-nya ini yang semuanya nih ya, dia bikin koneksi ke dalam database, bikin function buat nyimpan nambah mahasiswa, buat nampilin mahasiswa gitu, edit mahasiswa, delete mahasiswa itu semuanya tuh aktivitas ke dalam query itu dia simpan nih ke dalam objek namanya library. Oke. Nah, di situ mana dia? Oh, ini halaman indeks sama aja sih sebenarnya buat Nah, dia panggil objek library-nya lalu dia panggil fungsi show mahasiswa gitu ya. Nah, oke, nah ini lalu setelah itu dia tampilin render gitu ya. Nah, ini jadi satu sebenarnya nggak jadi masalah karena dia cuma ngecat ke satu buah table gitu ya. Nah, tapi kalau ibaratnya penggunaan fungsinya ada dua table gitu ya, selain ada table mahasiswa, ada table user juga. Nah, masa di tiap table itu dia ada ini nih ada request koneksi ke dalam database gitu ya. Tiap table request dalam table, request dalam database. Nah, itu makanya balik lagi saya bilang tergantung sudut pandang tiap developernya sendiri gitu ya. Gimana cara dia memandang objek itu sendiri. Jadi nggak ada yang salah ya. Cara dia juga benar gitu. Oke, ini insert update dan delete. Nah, untuk file ini ya nanti saya update ya di learning. Kalian nggak usah khawatir.
Oke. Satu lagi. Nah, ini buat yang ini ya. Oke. Salah buka. Pertemuan 13. Indeks. No. Nah, ini yang ini ya. Tadi kan baru apa? Nampilin sama bikin itunya. Ini buat nge-create-nya. Oke, sama editnya. Nah, di sini edit sama create lumayan panjang. Oke, dia oke. Pinter juga, yang pendek duluan. Oke, ini nama kode. Oke. Oke, nah sekian kalau gitu. Nggak ada yang, kalau nggak ada yang nanya, berarti sekian untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk apa? Kalau codingan nanti saya update di e-learning ya. Mungkin besok atau agak malaman. Thank you semuanya. Thank you for today. Bye. Terima kasih, Pak. Pak. Oke. Terima kasih, Pak.